mendapatkan ijazah betul-betul kita ketahui bersama. Saya pikir itu ya. Saya mau tambahkan lagi? Alumni UGM nih. Oh, alumni Boleh tengah, Pak. Di tengah Pak boleh. Edi, Mas Hukum Bon Jovi. Di sebelah sini boleh Pak tengah. Ini kuasa Bon Jovi yang alumni UGM, pengacara. Terima kasih. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan lembaga ini, KIP ini, ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, ya, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup, ya. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah, ya, yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan. Karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik. Tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan, ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum. Itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa ada beberapa dokumen yang tidak di bawah penguasaan UGM yang katanya hilang. UGM bisa diproses secara hukum karena menghilangkan dokumen negara. Ya, ini yang penting bagi kami. Dan beberapa yang paling penting di sini adalah legalisir yang sepertinya UGM tidak tahu bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya untuk wali kota Solo, gubernur DKI dan presiden 2 periode. Ini sangat ketahuan. Saya alumnus UGM, saya beberapa kali melegalisir ijazah saya, antara lain untuk kepentingan misalnya kepentingan saya sebagai advokat dan kepentingan saya untuk mengajar sebagai dosen, ya, dan untuk daftar NIDN saya itu harus legalisir ijazah. Dan dalam legalisir itu harus ada tanda tangan dan tempusnya, ya, waktunya, kapan dan siapa yang menandatangani. Tapi dari ijazah Joko Widodo kita tahu semua bahwa itu tidak ada tanda tangannya dan tempusnya tidak jelas, tidak dicantumkan. Nah, semakin kuat dugaan kami dan saya sebagai alumnus UGM sebenarnya kecewa. Ya, saya ikut bergabung dalam lawyer ini karena saya ingin UGM ini tetap menjadi salah satu universitas terbaik di negeri ini. Tapi dengan kelakuan seperti ini dan mohon maaf, UGM sudah dinyatakan bersalah, tidak perlu macam-macam lagi. Saya mengatakan UGM harus bertobat. Lalu yang terakhir yang ingin saya katakan, seharusnya ya UGM dari awal seperti langkah dari UI ketika ijazahnya gelar doktornya Pak Bahlil itu diragukan, membentuk tim independen. Tapi UGM tidak melakukan ini. Seharusnya UGM membuat tim independen untuk menyelidiki dugaan ijazah Jokowi ini. Hanya selalu rektornya berbicara keluar, ya. Setiap kali ada keraguan dari masyarakat, rektornya berbicara keluar, hanya berbicara tanpa data, ya. Hanya narasi saja. Nah, ini yang membuat saya terus terang saya sebagai alumnus UGM saya kecewa. Dan banyak di belakang saya juga memang
meragukan, ya. Pertama, kami menduga keras memang bahwa Rektor UGM ini sepertinya menduga, ya, saya menduga bagian dari kong kali kong atas dugaan ijazah palsu. Terima kasih, itu aja dari saya. Oke, boleh. Terima kasih teman-teman. Jadi gini ya, closing saja intinya, Bon Jovi itu melakukan uji sengketa informasi karena ada banyak hal untuk mencari kebenaran ijazah itu. Dan yang menjadi penting bahwa teman-teman semua, kenapa dipersoalkan karena ada data, kita sudah biasa membongkar di sini, ada ijazah palsu diproduksi di Pasar Pramuka 500 lembar. Salah satu namanya adalah menggunakan nama UGM. Itu satu. Yang kedua adalah ada banyak ijazah yang ditemukan asli tapi palsu, dikeluarkan oleh institusi itu tapi tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya. Itulah kemudian Bon Jovi meminta SOP untuk melihat apakah ini keluar sesuai dengan prosedur dan standar-standarnya. Apakah betul yang beliau itu kuliah sesuai dengan waktunya atau tidak. Di situ sebenarnya teman-teman semua. Itu saja. Implikasi dari putusan KIP hari ini apa terhadap proses hukum di lembaga penegak hukum lainnya, dan juga apalagi dampak yang akan muncul setelah putusan hari ini? Saja. Jadi pertama dulu sebelum ini, pertama adalah ini lembaga bukan lembaga peradilan ya. Itu. Jadi ini adalah mementahkan membuka dokumen itu harus terbuka. Implikasinya pasti ada. Sederhananya adalah bahwa di sini akan terbuka betul apakah yang selama ini dipolemikkan menjadi misteria, apakah betul pernah kuliah atau tidak. Itu satu. Karena ada beberapa dokumen yang tidak ada, maka kita akan tunggu dari UGM pada saat nanti penyerahan dokumen. Apakah itu tetap menjadi misteri, dibiarkan, atau kemudian UGM akan menyerahkan. Karena tadi di persidangan menyatakan bahwa silakan UGM kalau nanti dalam perjalanannya menyatakan bahwa itu ada dan diserahkan, serahkan saja gitu. Kita masih punya waktu untuk menunggu itu. Terima kasih. Supaya tidak ada pertanyaan, saya Dr. Edi Hardum, alumnus UGM. Saya menjawab tadi pertanyaan implikasi. Yang pertama, ke depan itu sudah tidak ada lagi alasan kalau pejabat publik menggunakan ijazahnya yang diduga palsu. Ya, tidak ada lagi alasan bahwa itu data pribadi. Dengan ada putusan hari ini, ya, bahwa yang namanya pejabat publik menggunakan ijazah yang diduga palsu tidak perlu lagi bawa ke sini. Ya, kalau bawa ke sini saya sangat yakin pasti kalah karena sudah ada jurisprudensinya. Ya, kalau untuk kepentingan publik ya tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan berlindung di balik undang-undang perlindungan data pribadi. Karena sudah jelas. Sebenarnya sudah jelas, tidak perlu di sini. Pasal 17, pasal 18 Undang-Undang KIP itu mengatakan bahwa kalau itu digunakan untuk kepentingan publik, harus dibuka untuk umum. Dan itulah yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus bahwa Joko Widodo diduga ijazahnya palsu, dipakai untuk kepentingan publik. Oleh karena itu dibuka untuk umum. Kecuali kalau bukan untuk kepentingan publik, dia swasta, itu lain soal. Itu aja, terima kasih. Makasih ya.